Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang tersinggung dengar khotbah. Kalau kita ini dengar khotbah tersinggung, atau dengar nasihat orang lain tersinggung, atau dengar firman yang disampaikan atau postingan orang tersinggung, karena yang diposting itu merasa menemplak kita atau menegur kita, atau kena hati di dalam batin kita ini tertemplak, itu artinya kita mesti koreksi diri loh. Kita mesti koreksi diri. Atau kita ngelihat orang ngomong apapun kita gampang tersinggung, gampang marah. Artinya jangan-jangan yang di dalam hatimu belum beres di hadapan Tuhan. Karena di kitab Amsal 12 ayat yang 6, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Gampang sakit hati, gampang tersinggung, gampang marah. Ini pendeta kok ngomongnya kayak begini, ini gak sesuai dengan hati saya, ini khotbahnya kok begini, kok nyinggung hidup saya, nyinggung perasaan saya. Ini orang kok ngomongnya kayak begini, nyakitin kata-katanya. Lah kita kan gak bisa ngatur mulut orang, kita gak bisa mengendalikan mulut orang. Kita hanya bisa mengendalikan mulut kita sendiri dan hati kita sendiri, sikap dan perlakuan kita sendiri. Kita kalau coba ngatur mulut orang, ya mana bisa. Orang itu ngomong bebas, gratis, orang komentar juga gratis, orang mencaci, menuduh, memfitnah juga bisa saja dilakukan. Tetapi yang kita bisa atur adalah isi hati kita sendiri. Yang bisa kita atur adalah sikap kita ini harus benar. Jangan gampang sakit hati, jangan gampang tersinggung. Ada beberapa orang dengar khotbah orang pendeta tersinggung dan akhirnya marah, nggak mau dengar pendeta itu lagi ngomong. Karena apa? Nggak sesuai dengan isi hatinya. Lu firman itu nggak ada yang cocok dengan hatimu. Hatimu yang harus dicocokin dengan firman. Hidup kita harus dicocokin dengan firman. Bukan firman mencocokkan dengan hatimu, dengan sikapmu, dengan perbuatanmu. Tapi hati kita, sikap kita, perkataan kita, tindakan kita ini harus selaras. Dicocokin dengan firman. Supaya hidup kita ini selaras seperti apa yang Tuhan mau. Karena banyak orang hidupnya ngawur. Banyak orang hidupnya ngaco. Ngerti firman, ibadah, melakukan aktivitas kelihatannya rohani, tapi dalam praktek hidupnya nggak menghidupin apa yang dilakukan, apa yang dikerjakannya. Justru kita harusnya mengerjakan, melakukan, menghidupi dari apa yang kita pelajarin, apa yang kita dengar. Kalau ada orang ngomong firman dan itu benar-benar nemplak dalam batin kita, itu firman berbicara dalam hati kita. Jangan kalau pasangan suami istri dengerin khotbah, itu loh firman untuk kamu tuh, itu cocok tuh. Apalagi denger khotbah di YouTube atau di media sosial atau di aplikasi apapun juga. Jangan ngomong begini. Nih firman ini cocok buat dia nih. Nih firman ini cocok buat kamu nih. Ini cocok buat suami saya nih, cocok buat istri saya, ini cocok buat anak saya. Jangan bersikap seperti itu. Kalau Bapak Ibu dengar firman yang kamu dengar, firman yang kamu baca mungkin, itu firman buat kamu, bukan buat orang lain. Firman selalu berbicara buat diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Karena Tuhan mau komunikasi, Tuhan mau berbicara banyak hal sama kita lewat kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan benar-benar mau membawa hidup kita ini benar di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan berbicara khusus dalam kehidupan kita. Tuhan akan mengubah sampai kedalaman batin kita seperti yang Tuhan mau. Hidup kita Tuhan mau inginkan seperti yang Dia mau. Makanya dikoreksi lewat firman, ditegur lewat khotbah, lewat orang lain, lewat pasangan hidup, lewat apapun, media apapun juga dipakai Tuhan untuk berbicara kepada hati kita. Bahkan Tuhan itu berbicara lewat orang-orang yang kita nggak anggap seringkali, atau lewat keadaan, lewat situasi. Tuhan berbicara supaya apa? Hati kita ini loh bener lurus di hadapan Tuhan. Karena hati kita ini kalau nggak selaras dengan firman akan bengkok, punya dalih untuk melawan firman, punya dalih untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya Tuhan selalu ingatkan, Tuhan selalu membawa kita, hidup kita dikontrol, dikendalikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan mau kita sendiri. Makanya di kitab Amsal ngomong begini ya, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Berapa banyak dari kita ketika ada orang ngomong, ada orang bersikap, dan kita tiba-tiba marah, tersinggung, dan sakit hati. Menurut kata kitab Amsal, kita adalah orang bodoh loh. Bodoh. Orang bodoh artinya nggak ngerti kebenaran. Di Yeremia 4 ayat yang ke-22, sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku.
Orang yang nggak kenal Tuhan, nggak ngerti kebenaran, itu adalah orang bodoh. Orang yang tidak mau belajar, memberi hati dan hidupnya untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sungguh bodohlah umatku, mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak tolol, kata-katanya keras sekali loh ini. Dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Karena cenderungan diri kita ini adalah melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kecenderungan daging kita adalah melakukan hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya daging ini perlu disalibkan, perlu dimatikan, perlu disangkali, supaya takluk kepada firman. Dan manusia kita ini takluk dipimpin oleh roh. Karena roh adalah penurut, daging ini lemah. Daging ini yang perlu tiap hari didisiplin berjalan seperti firman Tuhan. Jangan sampai kita ini kecenderungan kita untuk melakukan hal kejahatan, hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Gampang tersinggung, gampang marah, gampang sakit hati, gampang bereaksi, gampang ngomong kotor, gampang merendahkan orang lain, gampang menuduh orang lain, gampang menghakimi orang lain, dan merasa dirinya paling benar sendiri. Kalau kita memiliki hati yang seperti itu, artinya kita itu tidak ngerti kebenaran, nggak melakukan kebenaran, justru melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Kita meski tahu banget diri kita itu sendiri itu di hadapan Tuhan itu seperti apa. Kalau kita kenal diri kita sendiri di hadapan Tuhan, kita akan semakin sadar bahwa hidup kita ini tidak berkenan. Ada yang nggak berkenan, Tuhan izinkan, cabutin, bereskan, remukkan, proses sampai kita dibawa ke dalam kemenangan. Hidup kita mengalami kemenangan hari demi hari. Hidup kita mengalami breakthrough dan terobosan. Tuhan mau setiap anak-anak Tuhan yang percaya, yang nyembah Dia itu hidupnya berkemenangan. Selama hati kita mencari Tuhan, selama kita ini sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati, Tuhan lihat kerinduan kita, Tuhan lihat rasa haus dan lapar kita, Tuhan lihat kesetiaan kita, Tuhan lihat komitmen kita, Tuhan lihat sampai kedalaman batin kita ini. Kalau kita ini mencari Tuhan, Tuhan pasti akan bawa ke dalam kelepasan, dalam berkatnya, dalam kelimpahan, dipromosi Tuhan, dipakai Tuhan jadi berkat yang luar biasa. Tuhan mau setiap anak-anaknya menikmatin semua janji Tuhan, menikmatin semua janji Allah, dan hidupnya menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Makanya kita ini harus bisa mengendalikan diri dengan baik. Jangan jadi orang itu maunya sendiri, menangnya sendiri, benernya sendiri, hebatnya sendiri. Kita harus menaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau kita ini melihat sesuatu yang nggak baik, ya udah kita serahkan kepada Tuhan saja. Kalau kita melihat sesuatu yang nggak benar dan kita nggak punya kekuatan untuk ngomong, untuk berbicara, bawa dalam doa. Jangan malah menggosip, jangan malah bersikap atau bertindak yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di Mazmur 37 ayat 1 dari Daud, jangan marah karena orang berbuat jahat. Kalau ada orang berbuat jahat, nggak usah marah, doain, serahin kepada Tuhan. Jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Memang dalam diri kita itu kadang pingin kepo, pingin ikut campur. Kalau ada orang nggak bener, kita pingin buru-buru tegur, pingin nasihatin. Kalau Tuhan nggak suruh, jangan lakukan. Nanti malah timbul keributan, timbul kekacauan. Jangan nimbrung dengan kesalahan orang lain, jangan nimbrung dengan pelanggaran orang lain. Justru kita kasih contoh nilai kebenaran yang kita hidupin. Dengan nilai kerajaan Allah yang kita hidupin, yang kita praktekkan hari-hari. Orang yang tidak hidup dalam kebenaran itu melihat loh, Tuhan yang manifestasi melalui perbuatan dan tindakan kita loh. Tuhan akan bawa kita ke dalam level yang berbeda. Tuhan mau bawa kita ke dalam kehidupan yang berkemenangan. Jangan malah ikut campur. Kalau ada orang yang berbuat jahat, kita coba nimbrung, ngikutin, dan kesel. Ada orang berbuat jahat, ya kalau dia mau lakukan ya biarin saja, doain saja. Jangan malah kita memaki. Tapi kebanyakan dari kita ikut nimbrung dan menghakimi orang lain. Kalau ada, oh dia penjinah loh, oh dia pelacur, oh dia korupsi, dia jahat loh, dia selingkuh dan lain sebagainya. Kita coba tuduh dan kita coba hakimi karena kita merasa diri kita ini udah kudus dan benar. Jangan marah karena orang berbuat jahat. Apalagi orang itu berbuat jahatnya sama kita. Kalau berbuat jahat sama orang lain ya kita nggak usah pusingin lah. Kita malah doain, serahin pada Tuhan. Tapi kalau ada orang jahat berbuat jahat sama kita, bagaimana sikap kita? Jangan marah, rileks saja, doain saja, jangan balas. Kalau dalam perjanjian lama, gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Tapi dalam perjanjian baru, kalau ada orang marah sama kita, musuhin kita, berantem sama kita,
Justru kalau seterumu lapar, beri makan. Seterumu haus, beri minum. Seterumu telanjang, kasih baju. Doain mereka, berkatin mereka. Kita harus melakukan sesuatu yang extraordinary, berbeda dari hukum dunia ini. Justru kita mau hidupi nilai kerajaan Allah. Kalau ada orang berbuat jahat, tenang saja. Gak usah marah, gak usah kepo, gak usah komentar yang macam-macam. Diam. Jangan berdosa dengan mulutmu. Jangan berdosa dengan tindakanmu. Jangan berdosa dengan sikap hatimu. Doain saja. Kalau engkau benar-benar dipakai Tuhan untuk ngomong sama dia, minta hikmat, ngomong pakai hikmat Tuhan, bukan pakai caramu sendiri. Tapi kita ini seringkali malah nimbrung dengan dosa dan pelanggaran orang lain yang berbuat jahat. Kita nimbrung dan kita kasih nasihat dengan kata-kata yang pedas, sedikit menghakimi, terus dipikir dia bisa berubah. Tidak akan pernah berubah. Minta hikmat Tuhan kalau mau menegur orang, menasihatin orang, atau memberitahu orang lain tentang kebenaran. Jangan iri hati dengan orang yang berbuat curang. Oh Pak, dia kan jahat, dia hidupnya ngawur, kok dia tambah diberkati, udah gak usah pusing. Dia suatu hari akan berurusan dengan Tuhan. Kita berurusan hati kita dengan Tuhan sendiri. Kita bereskan hati kita ini dengan Tuhan setiap hari. Biar didapatin Tuhan itu benar. Jangan benar menurutmu sendiri. Jangan hebat menurutmu sendiri. Kita ini harus menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan sembarangan. Jangan sembrono jadi orang. Jangan bertindak ngawur dan ngaco. Kita harus taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Semua tindakan kita, sikap kita, keputusan hati kita, ini harus benar di hadapan Tuhan. Kalau tidak, kita akan jadi orang yang capek dan lelah. Hanya sibuk ngurusin kesalahan orang lain, kelemahan orang lain, pelanggaran orang lain. Nah, kita nggak akan mengalami kemenangan. Justru dalam kondisi seperti ini, kita harus berserah penuh di hadapan Tuhan. Kita harus berserah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Hati kita taruh di hadapan Tuhan. Ketika kita melihat orang berdosa, ketika kita melihat pelanggaran di depan kita tidak buru-buru menghakimi, tapi menuntun dengan roh lemah lembut supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Di Galatia 6 ayat pertama. Kalau ngelihat pasanganmu nggak bertobat, ngelihat pasanganmu berbuat jahat, pasanganmu selingkuh, pasanganmu punya simpenan mungkin, berbuat jahat, kasar mulutnya, tidak tanggung jawab segala macam, jangan dihakimi, jangan dituduh, nanti dia nggak bakalan bertobat. Justru kita harus pakai hikmat ngomongnya. Di Galatia 6 ayat pertama, kalau mendapatin seseorang yang tidak hidup dalam kebenaran, kita harus dengan roh lemah lembut dan menjaga hati kita supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan loh. Tapi kalau kita ini sudah marah kita bumbui dengan teriak-teriak, dengan kata-kata yang kejam dan sadis serta menghakimi, kita pikir orang yang kita ajak ngomong itu berubah, tidak akan berubah. Justru akan menjadi-jadi. Dan kita yang rugi. Kita yang sendiri sudah terjebak dalam dosa, kita terjebak dalam pencobaan, dan orang yang kita harapkan dia berubah tidak akan berubah. Justru kita harus memberi nilai yang berbeda. Kita hidupin aja nilai kerajaan Allah setiap hari dalam praktek hidup kita. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita. Orang akan melihat Tuhan yang bekerja melalui kehidupan kita. Itu orang akan bisa diubah Tuhan melalui apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu kerjakan. Amin. Mazmur 37 ayat yang ke-8. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Ada orang yang gampang marah dan panas hati. Kalau engkau sedang marah dan panas hati, berhenti marah. Kalau nggak bisa ngontrol dan mengendalikan marahmu, tenang. Cari makanan, minum es yang dingin, yang paling makanan yang kamu suka. Tinggalkan panas hati itu. Kalau sedang seperti bara dalam sekam, hatinya panas, kesel. Tapi nggak ngomong, tapi hatinya panas. Kelihatan dari mana? Raut mukanya, dari wajahnya. Kalau sudah seperti itu, rileks dan tenang. Kalau kita ini nggak bisa mengendalikan marah, kalau kita tidak bisa menguasai hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita akan menjadi orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus menaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita harus menaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan akan campur tangan dengan caranya yang ajaib. Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ajaib. Tuhan akan melakukan sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Hidup kita tidak akan sembarangan dan sembrono lagi. Tapi hidup kita bisa terkontrol, bisa mengendalikan diri dengan baik. Bukan malah marahnya meledak-ledak dan emosinya yang mengendalikan dan mengontrol. Nanti orang di sekitarmu akan terluka dan tersakitin. Di Amsal 29 ayat 11, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya. Orang bebal itu
kerjaannya itu kalau marah itu meledak, dilampiaskan, ngomong bisa sembarangan, maki-maki, ngomong kasar. Itu orang bebal. Kalau orang pinter dia bisa mengendalikan. Orang bijaksana itu bisa tenang, rileks. Nah, perhatikan ya, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Tapi orang bijak itu ngomongnya tuh halus, adem, kalem gitu. Nah, untuk sampai ke sana itu perlu proses, perlu namanya pengendalian diri, perlu menaruh pikiran, hati, dan perasaan kita itu di hadapan Tuhan sepenuhnya. Sepenuhnya kita taruh di hadapan Tuhan. Sepenuhnya kita taruh di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapannya. Jangan emosi kita itu kita entertain. Kita nggak bisa kontrol, nggak bisa kendalikan. Akhirnya apa? Kita jadi orang yang meledak-ledak, penuh amarah. Gampang meledak-ledak. Dan hanya menunjukkan betapa bodohnya kita. Betapa tidak ada penguasaan diri dan pengendalian diri orang-orang model kayak begini. Tetapi orang yang bijaksana itu, dia bisa meredakan amarah. Dia bisa mengendalikan diri dengan baik. Dia bisa meredakan situasi yang panas. Tapi dia pikirannya bijaksana sekali. Nah, orang seperti ini hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi firman. Makanya bisa tenang, kalem, dan fokusnya itu pada sesuatu yang sifatnya kekekalan. Loh, ini berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Kalau tidak berkenan, ya buat apa? Karena amarah itu tidak mengerjakan apa-apa, hanya membuat dosa saja. Amarah yang meledak-ledak tidak terkontrol itu hanya membuat kita ini menjadi dikuasai oleh keinginan daging dan hawa nafsu. Sehingga apa? Jadi orang yang keras kepala. Jadi orang yang susah sekali berubah. Amsal pasal yang ke-29 ayat 22, si pemarah menimbulkan pertengkaran. Dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Ternyata seorang pemarah itu kerjaannya berantem. Kerjaannya gegeran dengan orang lain. Nanti kalau nggak gegeran sama orang lain, dia diem-dieman aja. Dia marah, hatinya panas, dia diemin orang lain. Dia kesel sama orang lain itu, dia tidak ngomong. Akhirnya apa? Orang kayak begini kan akhirnya berseteru, perang dingin. Dan hatinya pasti tidak benar di hadapan Tuhan. Orang-orang model kayak begini harus dibereskan hatinya di hadapan Tuhan. Si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang lekas gusar banyak pelanggarannya. Orang yang lekas gusar, gampang panik, gampang stres, gampang bingung. Ini kalau Bapak Ibu gampang bingung, gampang panik, gampang stres. Jangan pernah ngambil keputusan. Kalau Bapak Ibu lagi marah, lagi emosi, lagi kesel, lagi hatinya nggak sejahtera, hatinya nggak tenang, jangan pernah ngambil keputusan apa-apa. Kalau kamu ngambil keputusan, nanti malah mengalami banyak pelanggaran. Justru kita harus taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Supaya apa? Kita bisa mengendalikan dengan baik. Kita kalau mau ngambil keputusan dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang tenang, dengan damai sejahtera. Jadi keputusan kita itu pasti banyak pertimbangannya dengan baik. Tapi kalau orang sedang marah dan ngambil keputusan-keputusan yang dipenuhi dengan emosi, dengan meledak-ledak begitu rupa, dan akhirnya malah keputusan itu banyak merugikan hidupnya. Jadi kita harus belajar nih, jangan gampang gusar. Di Pengkhotbah 7 ayat yang ke-9, janganlah lekas-lekas marah dalam hati. Artinya gampang marah, gampang tersinggung. Karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Bapak Ibu, kalau kau gampang marah, gampang tersinggung, gampang simpan segala sesuatu dalam hati, ternyata kata Alkitab, amarah menetap dalam dada orang bodoh loh. Kalau Bapak Ibu dicap pinter menurut kerajaan surga, kamu harus bisa mengendalikan diri. Tapi kalau surga mau ngecap hidupmu itu menjadi orang yang bodoh, kamu gampang marah, gampang kesel, simpan dalam hati, manifestasinya terlihat dari mulutnya, dari tindakannya, dari sikapnya, ketahuan. Kalau seperti itu, jangan harap hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Jangan harap kamu jadi berkat bagi banyak orang. Jadi trouble kepada banyak orang. Jadi batu sandungan ke banyak orang. Kita harus tahu sendiri bagaimana kita mengelola hati kita, bagaimana kita mengendalikan emosi kita ini dengan baik. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak hidup di dalam kebenaran. Makanya ada firman seperti ini. Bapak Ibu belajar firman, Bapak Ibu mendengarkan firman. Ini firman akan membuat menegur, menasihati, supaya kita ini semakin hari didapatin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau orang itu nggak bisa mengendalikan diri dengan baik, karena apa? Dia nggak punya batasan. Yang membatasin kita, yang menerangi hati kita, yang membuat hidup kita itu benar-benar tahu ini tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Ini kalau saya lakukan, ini bikin trouble kacau. Itu kalau kita itu ngerti firman loh. Dan kita bergaul dengan firman. Makanya semakin hari semakin ngerti firman, semakin hari semakin kita bergaul dengan firman, hidup kita semakin diubahkan. Hidup kita semakin diubahkan, hidup kita semakin dibawa ke dalam level iman yang berbeda, dalam tingkat pengurapan yang berbeda. Hidup kita harus dibawa dalam tambah hari, tambah semakin menyerupai Yesus Kristus. Menyerupai gambaran anaknya Yesus Kristus. Semakin otoritasnya bertambah, semakin kuasanya bertambah. Toh, kalau kita menghadapi orang-orang yang menyebalkan, kalau kita menghadapi orang-orang yang bikin keki, orang-orang yang bikin kepancing emosi, karena kita selalu menghadapi ketemu orang-orang seperti itu, dan kita selalu diperhadapkan orang seperti itu. Sebenarnya itu latihan kita untuk bisa mengendalikan diri kita dengan baik, menaruh hati kita, pikiran kita, dan perasaan kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita malah terbawa dan ujungnya kita akan malah jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu, kalau kau dengar firman seperti ini firman buat hatimu loh. Ini firman untuk mengubah hatimu. Jangan kalau engkau dengar firman, wah ini khotbah ini memalukan saya ini khotbah ini mempermalukan saya. Tidak ada firman untuk mempermalukan seseorang. Kalau Tuhan ngomong melalui firman, lewat khotbah, lewat hamba Tuhan, lewat teguran, lewat nasihat sama siapapun juga, itu firman, itu nasihat untuk merubah hatimu yang busuk di dalam loh. Makanya Paulus ngomong begini nih, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Paulus itu negur sama jemaat-jemaat di Korintus dengan keras sekali, karena hidupnya ngaco, hidup pelayanannya penuh urapan, karunia roh bekerja, tapi hidupnya pada ngaco dan berantakan. Mereka nggak dewasa dalam Kristus, mereka masih hidup seperti orang dunia. Makanya dia nulis surat itu dengan keras sekali, ditegur dengan keras sekali. Tujuannya bukan mempermalukan, tapi untuk merubah hati kita yang di dalam. Kalau Bapak Ibu dengar firman dan tersinggung, hatimu tuh belum beres. Kalau hatimu tersinggung tuh artinya kamu perlu belajar, kamu menyerah hati di hadapan Tuhan. Jangan musuhin pendeta yang khotbah, jangan musuhin gembalamu. Justru kamu cek hatimu, kalau nggak ada yang nggak benar ya bertobat, balik kepada Tuhan. Kita semakin hari semakin menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan jadi orang itu benasa benernya sendiri, merasa hebatnya sendiri, merasa punya, apalagi orang-orang yang sudah memiliki kekayaan, ketenaran, punya jabatan, jangan merasa benermu sendiri. Nah, hati kita ini bisa dikoreksi hanya melalui firman Tuhan, karena firman ini yang menerangin sampai kedalaman batin kita yang terdalam. Ini dikoreksi, kalau dapatin nggak berkenan, dapatin hal yang busuk, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita buang jauh-jauh. Kita minta Tuhan membereskan sampai kedalaman batin kita, supaya hati kita ini semakin transparan di hadapan Tuhan, didapati menjadi orang yang berkenan menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau kita ini nolak kebenaran ya, ditegur aja nggak mau, dinasihatin nggak mau, lah kamu tuh mau hidup seperti apa? Kadang kalau ditegur merasa direndahkan, dengar khotbah tersinggung, ini pendeta kok ngomongnya kayak begini, ini gembala kok ngomongnya kayak begini, ini penginjil kok ngomongnya begini, ini postingan kok nyinggung perasaan ya lo. Kamu kalau gampang-gampang tersinggung, gampang sakit hati ya kamu, kata kitab Amsal, bodoh yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Nggak ada pengendalian diri, nggak ada penguasaan diri. Bagaimana mungkin bisa jadi berkat? Bagaimana mungkin bisa menyenangkan hati Tuhan? Bapak Ibu, kita meski tahu loh, diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Kita harus kenalin diri kita itu sendiri di hadapan Tuhan itu seperti apa. Kelemahanmu, kekuranganmu, ketidakbenaranmu di hadapan Tuhan itu kita serahkan di hadapan Tuhan sepenuhnya. Jangan sampai kita dapatin menjadi orang yang ngawur hidupnya, orang yang sembarangan, orang yang sembrono, dan ujung hidup kita tidak akan pernah menyenangkan hati Tuhan. Kita harus koreksi setiap hari. Kita harus bisa mengendalikan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Hari ini kalau kau dengar firman, bilang thank you Tuhan, engkau mau hatiku. Aku tahu firman yang mengkoreksi sampai kedalaman batinku. Dan aku percaya engkau sedang menyediakan sesuatu yang besar di depan. Kita tuh harus punya hati itu lembut dan mau berubah. Kita harus punya hati yang mau diajar, dididik, dinasihatin, supaya kita semakin dibentuk seperti apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, kalau hatimu tuh lembut, hatimu tuh mau dididik, hatimu tuh mau diajar, hatimu mau berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, pasti kamu akan dipulihkan dengan mudah sekali. Hidupmu akan dipakai Tuhan luar biasa sekali. Kenapa Daud dipakai Tuhan dan namanya terkenal sampai perjanjian baru, sampai hari ini, dan Saul tidak. Saul hatinya terlalu keras, nggak mau berubah, nggak mau belajar dari kesalahan. Tapi Daud itu ketika ditegur, dinasihatin,
Dia cepat-cepat bertobat dan nangis sama Tuhan. Dia bangun keintiman dengan Tuhan. Kalau engkau hatimu hari ini keras, maumu sendiri, seenak perutmu sendiri, nggak mau dinasihatin, benarnya sendiri, hebatnya sendiri, pintarnya sendiri, susah dipulihkan Tuhan. Susah sekali dipulihkan Tuhan. Makanya kita harus tiap hari ini menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sekarang buka di Amsal 29 mulai ayat yang pertama. Siapa bersih tegang leher, ini yang bersih tegang leher, artinya berantem gegeran. Walau mendapat teguran, ora ditegur malah berantem, ngajak berantem nih. Sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan. Susah dapat pemulihan. Udah salah ditegur nggak mau bertobat. Udah salah ditegur nggak mau bertobat. Sayonara Ajinomoto, tinggalin aja. Orang itu hanya sampah aja. Jadi sampah nanti. Ngomongnya negatif, jadi orang fasik, nggak mau berubah. Akhirnya apa? Ngotorin hati kita. Kalau kita tegur orang nggak mau berubah, ya sayonara Ajinomoto, tinggalin aja. Tunggu sampai dia mau hatinya lembut. Orang kayak begitu, sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Loh, kalau nggak dapat dipulihkan Tuhan, siapa lagi? Ternyata kita ini kalau ditegur, dapat teguran, dapat nasihat itu kita terima dengan baik. Jangan malah kita marah bela diri. Tapi kebanyakan kalau orang ditegur marah, nggak terima, dia cari kelemahan orang lain untuk diserang balik. Pakai ayat lagi nyerangnya. Cari kelemahannya. Karena apa? Merasa dia tersinggung. Merasa dia direndahkan, tidak dihormatin. Itu tipe-tipe orang yang keras kepala. Orang model kayak begini ya. Kalau ditegur, marah, ngajak berantem. Ini Alkitab ngomong, sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Ya, kalau Alkitab ngomong nggak dapat dipulihkan, mau diapain? Orang keras kepala. Makanya kita harus belajar melembutkan hati kita, menyerahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Setiap hari kita menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tambah hari akan tambah ubah hidup kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tuhan akan mudah pulihkan. Kalau kita memiliki hati yang lembut itu, Tuhan mudah sekali pulihkan hidup kita. Kamu ngadepin masalah, tekanan, impitan, persoalan. Kalau hatimu mudah berubah, mudah dipulihkan Tuhan. Miliki hati yang lembut, yang mau ajar, dididik, dinasihatin. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan firman dengan darah anak domba Allah terpahat dalam loh batin kami. Berkati semua orang yang mendengar firman ini, dijamah Tuhan, diurapin Tuhan, diberkatin Tuhan. Ajarin semua orang yang mendengar firman ini bisa mengendalikan hatinya, mengendalikan emosinya. Menaruh hati, pikiran, perasaan, jiwanya di mezbah Tuhan. Jadi korban yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, anugerah dan kemurahan Tuhan melimpah-limpah. Dan hamba-Mu berdoa juga untuk setiap orang yang sedang sakit, penyakit, mengalami kelemahan tubuh. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa, terjadi seperti yang aku doakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.